Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahhara Arafia dan rekan saya Siti Tri Ayumi Maulaya. Kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam video ini kami akan membawakan materi yaitu Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pancasila sebagai paradigma ilmu. Ilmu merupakan lentera kehidupan. Kalau kita berbicara antara ilmu dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta keterkaitannya, di sini berlaku hukum umum universal untuk semua manusia, tanpa terhijab oleh ruang dan waktu maupun sekat-sekat etnisitas. Dalam Ensiklopedia Islam 1977 disebutkan bahwa ilmu berasal dari bahasa Arab, ilmu yang artinya pengetahuan. Lawan katanya, jahil yang artinya ketidaktahuan atau kebodohan. Kata ilmu biasa dipadankan dengan kata Arab lainnya, yaitu ma'rifah, pengetahuan, dan syuur, perasaan. Al-ilm itu sendiri dikenal sebagai sifat utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk kata yang berbeda, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai al-ilmu dan alim, yang artinya yang maha tahu dalam Al-Quran. Kata ilm dan pelbagai turunannya kerap digunakan dalam arti pengetahuan knowledge, termaksud makna ilmu-ilmu alam dan kemanusiaan. Pengetahuan knowledge termaksud makna ilmu-ilmu alam dan kemanusiaan, sciences of nature and humanities, maupun pengetahuan yang diwahyukan, revealed dan diperoleh acquired. Golsani 2003. Dari penjelasan etimologis ini, kiranya telah cukup diperoleh wawasan dan keyakinan bahwa semua ilmu sumbernya hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saya sebut sebagai ilmu ilahiyah. Inilah ilmu yang otentik. Ilmu berparadigma Pancasila. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, menempatkan Tuhan yang Maha Benar sebagai sumber sekaligus arah dan tujuan kegiatan berolah ilmu, maupun mengamalkan ilmu, merupakan aktivitas ilmiah yang lazim dikategorikan sebagai berparadigma Pancasila. Hal demikian tidak lain karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan lebih lanjut, sila pertama itu meliputi dan menjiwai sila-sila lain di bawahnya secara keseluruhan. Tuhan yang Maha Esa telah mengaruniakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan kepada bangsa Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan itu telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi munculnya nilai-nilai lain. Secara filosofis, dikatakan bahwa setiap nilai harus bersumber dan dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa. Keharusan demikian membawa konsekuensi bahwa keseluruhan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan utuh, sebagaimana disebut dengan sistem nilai. Sistem nilai itulah yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Abdul Qadir Besar tahun 2005 menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai intrinsik, yaitu nilai-nilai yang menjadi dambaan orang, berkat apa adanya dia, berkat ciri-ciri yang dimilikinya dan relasi antar ciri. Secara logik, ciri-ciri tersebut dikemungkinkan merupakan hal yang beda bagi semua hal lainnya di dunia, tetapi baginya sendiri tetap sama. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila bersifat khas dan tidak ada duanya. Pancasila sebagai sistem nilai dan mantak berfungsi sebagai paradigma ilmu. Apabila para akademis dan praktisi, warga negara maupun penyelenggara negara telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai acuan dalam berolah ilmu maupun beramal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami secara penyeluruhan atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran Tuhan, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya, hasil dan proses perburuan kebenaran hakiki atas tiga hal, manusia, alam, serta Tuhan yang Maha Esa.
tersebut akan melahirkan apa yang di dalam disebut paradigma. Suditjo tahun 2007. Paradigma itulah yang akan menentukan nilai-nilai teologis, filosofis, maupun ideologis yang dianutnya. Menjadikan Pancasila sebagai paradigma ilmu sangat penting, dan oleh karenanya perlu dimanfaatkan terkait dan argumentasi sebagai berikut. Paradigma merupakan seperangkat nilai tentang Tuhan, alam, dan manusia, dan hubungan di antara ketiganya, yang diyakini kebenaran dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi yang dianut bersama oleh para anggota suatu komunitas ilmiah. Paradigma merupakan sumber fondasi, asal dan awal kebenaran perkembangan ilmu. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, menempatkan Tuhan yang Maha Benar sebagai sumber sekaligus arah dan tujuan kegiatan berolah ilmu maupun mengamalkan ilmu merupakan aktivitas ilmiah yang lazim dikategorikan sebagai berparadigma Pancasila. Hal demikian tidak lain karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan lebih lanjut sila pertama itu meliputi dan menjiwai sila-sila lain di bawahnya secara keseluruhan. Tuhan YME telah mengkaruniakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan kepada bangsa Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan itu telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi munculnya nilai-nilai lain. Secara filosofis dikatakan bahwa setiap nilai harus bersumber dan dijiwai oleh nilai ketuhanan YME. Keharusan demikian membawa konsekuensi bahwa keseluruhan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan utuh, sebagaimana disebut dengan sistem nilai. Sistem nilai itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila. Abdul Qadir Besar 2005 menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai intrinsik, yaitu nilai-nilai yang menjadi dambaan orang, berkat apa adanya dia, berkat ciri-ciri yang dimilikinya, atau relasi antara ciri. Secara logik, ciri-ciri tersebut dimungkinkan merupakan hal yang beda bagi semua hal lainnya di dunia, tetapi baginya sendiri tetap sama. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila bersifat khas, tidak ada duanya. Pancasila sebagai sistem nilai akan mantap berfungsi sebagai paradigma ilmu. Apabila para akademisi dan praktisi, warga negara maupun penyelenggara negara telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai acuan dalam berolah ilmu maupun beramal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama yang menyiratkan adanya konsep tentang keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang terus menjalin hubungan dan kesatuan dengan manusia, dan dalam semesta beserta isinya ilmu paradigma Pancasila bersifat teistik. Hal demikian jelas berseberangan dengan paradigma Cartesian Newtonian, yang memandang bahwa Tuhan sudah pensiun sejak alam semesta dan manusia sebagai penghuninya telah tercipta. Sudjito tahun 2007. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dengan jelas menyeratkan adanya konsep tentang manusia yang utuh. Dalam keutuhannya, ada rohani dan ada jasmani. Sebagai ketahuan rohania, keberadaan hati nurani kalbu tidak kalah penting daripada akal. Ilmu paradigma Pancasila menghargai keberadaan akal dan membuka segala-galanya, ratio Abul LC, sebagaimana credo quotic ergo sum. Persatuan Indonesia, keharusan menempatkan sila pertama dan sila kedua sebagai jiwa persatuan Indonesia. Menunjukkan adanya keterpaduan antara karakter ilmu dengan paham kebangsaan Indonesia, sekaligus penolakan terhadap paham etnisisme atau etnosentrisme. Yakub 2006. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menyeratkan adanya konsep bahwa rakyat atau wakil-wakil rakyat dalam menjalankan kekuasaannya harus dipimpin oleh bijaksana. Dengan penuh rasa tanggung jawab, baik secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, maupun secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tidak sekali-kali atas dasar pengakuan maupun legalitas formal. Semakin dekat manusia dengan sumber kebenaran,
absolut yaitu Tuhan Yang Maha Esa, maka dia akan semakin bijaksana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bukan keadilan formal, suatu keadilan yang lahir karena perundang-undangan, melainkan keadilan yang bertumpu pada habitat sosialnya yaitu masyarakat Indonesia yang berkarakter komunalistik religius. Ilmu berparadigma Pancasila mendorong perburuan Pancasila sosial sekaligus menolak dominasi positivisme. Sutjito tahun 2007. Terkait dengan kebutuhan material dan spiritual manusia agar dapat terfasilitasi oleh ilmu, maka pendidikan sebagai wahana persamaan ilmu harus diselenggarakan sebagai program keilmuan, yakni ilmu sebagai genius science dan bukan sekedar practical science. Artinya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi basis untuk mengajarkan dan melatih keterampilan bagi peserta didik. Sekian terima kasih. Jika ada kesalahan kata atas materi yang saya bawakan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.